Di negara bagian Assam di timur Laut India, 15 Muslim, di antaranya cendekiawan Islam, politisi, dan jurnalis lokal, ditangkap karena diduga mendukung Taliban dalam unggahannya di media sosial. Mereka didakwa di bawah Undang-Undang Aktivitas Melanggar Hukum, Pencegahan, atau UU APA, sebuah hukum anti-teror yang telah memenjarakan puluhan Muslim dan kritikus pemerintah lainnya. Haidri mengatakan bahwa Muslim yang melawan kebencian atau vokal tentang kekejaman terhadap komunitas Muslim dituduh sebagai simpatisan Taliban, meskipun mereka sendiri mengutuk tindakan Taliban. Taliban menegaskan, pihaknya memiliki hak untuk mengeraskan atau menaikkan nada suara di mana saja, termasuk di Kashmir, yang kini jadi area sengketa oleh India. Kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan sempat membuat India khawatir. Mereka beranggapan, hal itu akan membuat gerakan anti-India di bawah rezim Taliban meningkat. Taliban pun kemudian mensinyalkan ancaman kepada India karena tekanan yang kerap dirasakan oleh Muslim Kashmir. Kami memiliki hak ini, sebagai Muslim, untuk menaikkan nada suara kami terhadap Muslim di Kashmir, India dan negara lainnya, ujar juru bicara Taliban, Suhail Sahen kepada BBC Urdu dikutip dari NDTV, Jumat, tanggal 3 September tahun 2021, kami akan mengeraskan suara kami dan mengatakan, Muslim juga adalah rakyat Anda, warga Anda. Mereka harus mendapat hak yang sama di bawah hukum Anda, tambahnya. Namun, ucapan Sahen ini kontras dengan pernyataan Taliban sebelumnya terkait Kashmir. Saat kembali menguasai Afghanistan, Taliban mengatakan permasalahan Kashmir merupakan urusan dalam negeri dan masalah bilateral. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India Arindam Bagchi, Kamis, tanggal 2 September tahun 2021, mengatakan, tujuan India adalah memastikan Afghanistan tak digunakan untuk aktivitas teror. Duta Besar India untuk Qatar, Deepak Mittal bahkan telah bertemu salah satu petinggi Taliban, Sir Mohammad Abbas Tanekzai, Selasa, tanggal 31 Agustus tahun 2021. Saat itu ia mengungkapkan kekhawatiran India bahwa tanah Afghanistan seharusnya tak digunakan untuk aktivitas anti-India dan terorisme. Menurut Kementerian Luar Negeri, diskusi itu juga memfokuskan keselamatan, keamanan dan kembalinya warga India yang terjebak di Afghanistan. Kemenangan Taliban di Afghanistan memberikan alasan lain kepada supremasi Hindu India untuk menciptakan gelombang baru Islamofobia terhadap minoritas Muslim di sana. Politisi Muslim, penulis, jurnalis, influencer media sosial, dan warga biasa telah menjadi target kampanye kebencian yang diluncurkan oleh sayap kanan negara itu, termasuk anggota Partai Bharatiya Janata atau yang disebut dengan BJP, yang berkuasa. Segera setelah Taliban menggulingkan pemerintah yang didukung Barat pada Agustus, tagar-tagar Goto Afghanistan mulai menjadi tren di media sosial India, mirip kampanye tagar Goto Pakistan yang diluncurkan oleh kelompok sayap kanan yang ingin mengubah India menjadi negara etnis Hindu. Dunia Taliban atau Talibani dengan sengaja dimasukkan ke dalam kosakata massa oleh kedua sisi spektrum, orang-orang yang mungkin anti atau pro-BJP, kata penyair dan aktivis Hussein Haidri, seperti yang dilansir dari Al Jazeera pada Rabu, tanggal 1 September tahun 2021. Itu dilakukan seperti istilah Pakistan atau jihadi, atau Atankwadi, teroris, dilontarkan sebagai cercaan terhadap Muslim, ujar Haidri. Tak lama setelah Taliban mengambil alih Kabul, politisi BJP Ram Madhav menyebut pemberontakan Moplah 1921 sebagai salah satu manifestasi pertama dari mentalitas Taliban di India, dan bahwa pemerintah negara bagian Kerala sedang mencoba untuk melebur itu. Madhav berbicara di sebuah acara untuk menandai 100 tahun sejak pemberontakan petani melawan pemerintahan kolonial Inggris dan sistem feodal di negara bagian selatan. Di negara bagian Assam di timur Laut India, 15 Muslim, di antaranya cendekiawan Islam, politisi, dan jurnalis lokal, ditangkap karena diduga mendukung Taliban dalam unggahannya di media sosial. Mereka didakwa di bawah Undang-Undang Aktivitas Melanggar Hukum, Pencegahan, atau UU APA,
sebuah hukum anti-teror yang telah memenjarakan puluhan Muslim dan kritikus pemerintah lainnya. Haidri mengatakan bahwa Muslim yang melawan kebencian atau vokal tentang kekejaman terhadap komunitas Muslim dituduh sebagai simpatisan Taliban, meskipun mereka sendiri mengutuk tindakan Taliban. Seketika Rana dikecam terlebih dengan identitas Muslimnya oleh orang-orang yang ingin mempolarisasi masyarakat berdasarkan agama, sebelum pemilihan awal 2021 di negara bagian Uttar Pradesh. Sebagai orang India atau Muslim, kapan kita pernah mendukung teroris? Apa yang harus kita lakukan dengan Taliban? Tetapi, jika ada ledakan di mana saja di dunia dan seorang Muslim terlibat, maka kami akan disalahkan untuk itu, ungkap sedih Rana. Muslim lainnya, Safikur Rahman Bark, seorang politisi Uttar Pradesh, menghadapi tuduhan penghasutan karena diduga membandingkan perjuangan kemerdekaan India melawan Inggris, layaknya perjuangan Afghanistan melawan pendudukan AS. Sekarang mereka Afghanistan berada di bawah pendudukan Amerika. Sebelumnya Rusia, mereka Taliban juga menginginkan kebebasan dan membebaskan negara mereka, ujar Bark saat itu. Tak lama setelah itu, dia didakwa melakukan penghasutan. Bark mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pernyataannya disalahartikan, dan dia telah menyebutkan dalam pidatonya bahwa pengambilalihan Taliban di Afghanistan sebagai masalah internal negara itu. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditafsirkan untuk mendukung Taliban, memberi lebih banyak umpan kepada para pemimpin dan juru bicara BJP, terutama dengan pemilihan yang sudah dekat di Uttar Pradesh. Ketua Menteri Kontroversial Uttar Pradesh, Yogi Adityanath dengan cepat mengklaim pernyataan-pernyataan seperti itu adalah upaya untuk Talibanisasi di India.